Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar tentang himpunan. Apa itu himpunan? Himpunan adalah kumpulan dari suatu benda atau objek yang memiliki definisi yang jelas dan dapat disebutkan anggotanya. Apakah kumpulan hewan berkaki empat merupakan himpunan? Bisakah kita menyebutkan anggotanya? Nah, ini ada contoh hewan berkaki empat dan berkaki dua. Jadi dia jelas dapat disebutkan anggotanya gitu ya. Karena kumpulan anggotanya sudah jelas, maka kumpulan hewan berkaki empat merupakan himpunan. Kumpulan orang berbadan tinggi, apakah merupakan himpunan? Nah, orang berbadan tinggi itu definisinya macam-macam ya. Karena tinggi itu relatif, maka kita tidak bisa menyebutkan anggotanya dengan jelas. Kumpulan orang yang berbadan tinggi bukanlah himpunan. Contoh soal, manakah kumpulan yang termasuk himpunan? Yang nomor 1, kumpulan bilangan bulat kurang dari 0. Jelas ya, bilangan bulat kurang dari 0, min 1, min 2, dan seterusnya, berarti dia himpunan. Kumpulan makanan enak. Enak itu relatif, jadi dia bukan himpunan. Kumpulan wanita berwajah cantik. Cantik juga relatif, jadi belum jelas anggotanya ya, dia bukan himpunan juga. Yang keempat, kumpulan siswa yang memakai kacamata. Jelas, bisa kita sebutkan yang pakai kacamata si A, si B, si C gitu. Jadi dia merupakan himpunan. Cara menyatakan himpunan, jadi ada 3 dengan kata-kata atau kalimat. Yang kedua, metode aturan himpunan. Yang ketiga, mendaftar anggota himpunan. Nah, misal dengan kata-kata atau kalimat A, kumpulan bilangan asli kurang dari 5. Metode aturan himpunannya A, nah pakainya kurung kurawal. X yang ada garis lurus itu sehingga bacanya, jadi X sehingga X kurang dari 5. Lanjut, mendaftar anggota himpunan. Ya kita tuliskan kumpulan bilangan asli kurang dari 5 itu berapa aja. 1, 2, 3, 4. Contoh lagi dengan kata atau kalimat B, kumpulan nama hari yang diawali huruf S. Kalau pakai metode aturan himpunan, B, X sehingga X adalah kumpulan nama hari yang diawali huruf S. Yang terakhir, mendaftar anggota himpunan. Ya, yang huruf S-nya hari apa aja? B sama dengan kurung kurawal, Senin, Selasa, Sabtu. Jadi ada 3 cara menyatakan himpunan. Nah, contoh soal. Nyatakanlah himpunan bilangan ganjil antara 1 sampai 10 dengan ketiga cara. Yang pertama, A, bilangan ganjil antara 1 sampai 10. Cara yang kedua, A, X sehingga X berada di antara 1 sampai 10 dengan X anggota bilangan ganjil. Yang terakhir, menyebutkan anggotanya. A sama dengan 3, 5, 7, 9, kan bilangan ganjil antara 1 sampai 10. Lanjut, tanda apa ini? Nah, tanda anggota dan bukan anggota gitu ya. Ini bukan anggota nih. Jadi kalau E ini artinya adalah anggota. Kalau E-nya dicoret, dia bukan anggota. Tanda anggota dan bukan anggota digunakan untuk menyatakan suatu anggota dari. Sehingga kalau X anggota A gitu ya, E jadi debatannya. X anggota A, berarti X adalah suatu anggota dari A. Dan tanda ini bukan anggota digunakan untuk menyatakan bukan anggota. Sehingga X bukan anggota B, artinya X bukanlah anggota dari B. Nah, misal A 1, 3, 5, 7, 9. 3 anggota A gitu ya, betul? 7 juga anggota A. Apakah 2 anggota A? Bukan. Ini kan A-nya. Himpunan A-nya kita tahu nih. 10 anggota A bukan juga. 6 anggota A bukan. Begitu. Nah, lanjut kita akan belajar tentang himpunan lepas, himpunan yang sama, himpunan ekuivalen, himpunan terbatas, dan himpunan tak hingga. Nah, berdasarkan jenisnya ada himpunan lepas. 2 himpunan yang tidak memiliki anggota yang sama. Himpunan A 0, 2, 4, 6, 8.
B3579, dia termasuk himpunan lepas karena tidak memiliki anggota yang sama. Lanjut himpunan yang sama, dua himpunan yang semua anggotanya sama. Q adalah 149, R adalah kuadrat dari 3 bilangan asli pertama. 3 bilangan kuadrat asli pertama ya 149 gitu kan. Jadi Q dan R ini adalah himpunan yang sama. Lanjut himpunan ekuivalen. Dua himpunan yang banyak anggota sama namun anggotanya berbeda. Contohnya gimana Pak? Contohnya C, 1, 2, 3, 4. D, B, U, D, I. Dua himpunan yang banyak anggotanya sama. Banyak anggotanya ada 4 anggota gitu ya, 1, 2, 3, 4. D pun ada 4, 1, 2, 3, 4. Tapi anggotanya berbeda. Lanjut himpunan terbatas dan tak hingga. Himpunan terbatas jika banyaknya anggota dapat dihitung. Kalau himpunan tak hingga jika banyaknya anggota tidak dapat dihitung. P sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Dia terbatas gitu ya, bisa dihitung banyak anggotanya berapa, 1, 2, 3, 4, 5. Yang kedua himpunan tak hingga jika banyak anggotanya tidak dapat dihitung. Bilangan bulat sampai berapapun jadi bilangan bulat gitu ya. Jadi ada berapa, ada banyak, kita nggak tahu. Makanya dia disebut dengan himpunan tak hingga. Lanjut, kita belajar tentang himpunan bagian, himpunan kosong, bilangan kardinal, himpunan semesta, dan himpunan kuasa. Nah, yang pertama adalah himpunan bagian. Perhatikan yang A. A ini adalah kumpulan hewan ternak. Tuh ada kuda, domba, ayam, babi, sapi, bebek, itik, dan lain-lain. B. Kumpulan hewan ternak berkaki 4. C. Kumpulan hewan ternak berkaki 2. Nah, ini bisa kalau himpunan bagian, bisa kita sebutkan begini. B adalah himpunan bagian dari A. C juga himpunan bagian dari A. Nah, B bukan himpunan bagian dari C. Himpunan bagian ini kita bisa sebutkan dengan nama subset. Begitu. Kenapa B himpunan bagian dari A? Karena seluruh anggota B adalah anggota bagian dari A. Seluruh anggota C juga anggota bagian dari A. Nah, anggota B itu bukan anggota dari C, jadi dia bukan himpunan bagian. Lanjut himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua objek atau anggota yang sedang dibicarakan. Misal A 1, 2, 3, 4, 5, 6. Himpunan semesta itu dibilang S, maka S-nya adalah kumpulan bilangan asli kurang dari 7. B. Kumpulan bunga berwarna merah. Semestanya apa? Semestanya adalah kumpulan bunga. Begitu. Lanjut himpunan kosong. Himpunan kosong ini tandanya D kurung berawal tengahnya kosong, atau ini himpunan kosong tandanya. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Contohnya gimana Pak? Kumpulan hewan berkepala 5. Nggak ada ya hewan berkepala 5, maka A adalah himpunan kosong. Lanjut, B bilangan prima kurang dari 1. Kita tahu bilangan prima paling kecil adalah 1, maka B adalah himpunan kosong. Pak, boleh nggak kita nuliskannya A sama dengan boleh, B sama dengan boleh, kan dia juga simbol dari himpunan kosong. Lanjut bilangan kardinal. Bilangan kardinal adalah banyaknya anggota yang jelas dan berbeda. Dinyatakan dengan NA. Jadi bilangan kardinal adalah banyaknya anggota yang jelas dan berbeda. Contohnya begini. B adalah semua huruf pada kata university. Memiliki 9 anggota. Apa aja? Nih, U, N, I, V, E, R, S, I, T, Y. Itu ada 9. Maka NB adalah 9. Lanjut, himpunan P adalah 1, 2, 3, sampai 10. Dia berarti memiliki 10 anggota. Berapa aja? Ya
2, 3, 4, 5, sampai 10. Berarti NP adalah 10. Yang terakhir contoh A. X sehingga X merupakan faktor dari 12. Faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 12. Berarti NA ada 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh sorry, bukan 6 ya. Bukan 12 ya, harusnya adalah NA sama dengan 6. Karena ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lanjut himpunan kuasa. Himpunan kuasa adalah himpunan itu sendiri ditambah himpunan bagian ditambah himpunan kosong. Nih. Banyaknya himpunan kuasa dari suatu himpunan adalah 2 pangkat N. Ini rumusannya. Kita coba A1, 2, 3, 4, 5. Satu anggota itu 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya kalau kita tuliskan. Kalau 2 anggota 1, 2, 1,2, 1,3, 1,4 sampai 4,5. Ini adalah himpunan bagian gitu ya. 3 anggota ada 10, 4 anggota ada 5, 5 anggota ada 1. Ini himpunan itu sendiri. Yang ini adalah himpunan bagian. Yang terakhir ini adalah himpunan kosong. Jadi kan himpunan kuasa adalah himpunan itu sendiri ditambah himpunan bagian ditambah himpunan kosong. Berarti NA sama dengan 5. Banyaknya anggota kan 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, banyak anggota dari himpunan kuasa A adalah 2 pangkat N. Atau 2 pangkat 5 sama dengan 32. Pak nggak percaya? Ya udah jumlahin aja nih. 5 tambah 10 tambah 10 tambah 5 tambah 1 tambah 1 pasti hasilnya 32. Kalau mau kita rumuskan gimana? Ya udah nih, dirumuskan juga bisa. Nah, ada oleh-oleh dari Bapak. Latihan 2.1 nomor 136. Latihan 2.2 nomor 1, 2, 3, 4, 5. Latihan 2.3 adalah 145. Dikerjakan di buku tulis soal dan jawaban. Pakai cara bagian dalam mengumpulkan ada pengurangan nilai. Kalau masih belum paham, diulang lagi dari awal sampai paham. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.